Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andrian Putra, perwakilan dari kelompok 3 KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta 2021. Kali ini saya membahas program tentang edukasi budidaya ikan cupang dan pengenalan pH air terhadap petani. Eh, untuk memperkenalkan mitra kami di dalam program budidaya ini, saya persilakan untuk abang ini untuk memperkenalkan. Saudara Andra Putra, kenalkan nama saya Farhan Jamil, usia saya 22 tahun. Status saya sebagai seorang pelajar dan juga pembudidaya ikan cupang hias. Dan saya juga bagian dari mitra KKN kelompok 3 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, untuk abang Farhan, untuk pertanyaannya, gimana sih bang proses budidaya cupang dari awal hingga masuk ke penyortiran gitu bang? Mungkin dari awal proses perkawinan gitu ya. Iya. Yang pertama-tama kita harus siap indukan dulu. Siapin indukan. Karena indukan yang baik akan menentukan kualitas anakan yang lebih baik. Tentunya. Kedua itu untuk indukan itu ada kode ikan cupang hias ini ya, ada standarnya untuk internasional maupun lokal. Jadi kita harus sesuaiin dengan standar yang ada, standar yang udah dibentuk dengan di lokal maupun internasional. Kita menyiapkan wadah perkawinan atau wadah breeding, bisa menggunakan baskom, ember maupun alat yang lain, asal jangan terlalu besar maupun jangan terlalu kecil. Ini saya punya contohnya, ini untuk wadah breeding. Di sini ada ember ukuran 5 liter atau bisa pakai baskom. Pokoknya tempat jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Yang telah diisi air, kita taruh kedua indukan, betina maupun jantan. Dan jangan lupa kita tuh untuk proses perkawinan cari area yang sunyi, jangan di area yang keramaian karena akan mengganggu si ikan itu. Ikan akan mengalami stres biasanya. Kemudian untuk betina itu biasanya dia mengeluarkan telurnya di 1 hari setelah proses perkawinan ataupun 2 hari. Biasanya itu telurnya udah mulai keluar kan. Nah, ketika betinanya diangkat, yaitu biarin indukan jantannya aja yang menjaga telur atau menetaskan telurnya. Gitu. Sebenarnya bisa aja betina menetaskan, cuma ya udah lebih baik si jantan karena si jantan mentalnya lebih baik. Kalau betina sedikit stres pun dia bisa makanin telur. Kayak dipilih udah jantan aja yang jaga. Nah, biasanya telur menetas itu di hari kedua. Di hari kedua setelah telur itu keluar. Hari kemudian setelah si jantan menjaga atau menginkubasi itu bahasa sederhananya mengeramkan telur, itu 2 hari kemudian telur itu akan menetas menjadi burayak atau anakan cupang. Itu masih disebut larva soalnya dia masih bentuknya kecil-kecil dan belum bisa berenang. Makanya setelah menetas itu indukan jantan jangan terlalu cepat untuk diangkat, biarkan indukan jantan di situ menjaga anakannya hingga masuk hari keempat. Itu biasanya anakan cupang ini atau burayak, kita nyebutnya burayak ya, burayak cupang ini udah mulai bisa berenang. Nah, itu tidak apa-apa untuk indukannya diangkat. Kemudian setelah indukan jantannya kita angkat, kita siapkan wadah yang lebih besar. Karena tadi kan kalau kita ngawinin di wadah yang kecil ya. Untuk kedepannya kita harus menyiapkan wadah yang sedikit besar nanti buat si burayak ini. Supaya apa? Supaya mereka tuh proses pembesaran tidak lama. Karena kalau tetap di ember bisa aja, di ember tempat dia sebelumnya telur-telur itu menetas bisa aja. Cuma dikhawatirkan yang pertama kualitas airnya semakin lama akan semakin jelek, jadi nggak ada air baru. Yang kedua, wadahnya terlalu sempit, jadi si burayak itu lama untuk berkembang, untuk besar tuh lama karena wadahnya itu mempengaruhi cepat atau lambatnya ikan ini bertambah ukuran.
Dan kemudian ketika kita sudah menyiapkan wadah, kalau bisa kita menyiapkan wadah 1 hari sebelum kita tuang ember. Misalkan tadi kita kan ngawinin di ember ini. Iya. Ini buraik udah pada menetas, indukan jantan udah kita angkat. Biasanya kita kan akan tuang ke wadah yang lebih besar dari wadah yang kecil ini. Jadi diusahakan untuk wadah yang lebih besarnya itu airnya diendapin. Jadi diusahakan untuk wadah pembesaran itu airnya kita endapin sehari sebelum kita melakukan proses penuangan. Dan hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah kualitas air harus bagus, karena itu nantinya akan dipakai untuk si burayak ini proses berkembang untuk menjadi dewasa. Makanya dipilih untuk air yang lebih bagus. Diusahakan tadi kan dari kelompok 3 ini menyarankan untuk menggunakan teknologi pH air ya. Itu untuk memudahkan kita mengetes pH, kadar pH pada air tersebut. Kan tadi yang teman-teman sampaikan bahwa pH yang baik itu kan di angka 7 untuk ikan cupang hias ini. pH yang baik itu di angka 7. Hal yang paling mudah atau hal yang paling instan kita menggunakan teknologi tersebut. Iya. Cuma biasanya dari saya pribadi, saya masih menggunakan metode lama, yaitu menggunakan kalau saya gini, menggunakan logika. Jika saya menyiapkan air dan saya taruh tanaman air dan tanaman air tersebut hidup atau berkembang biak di air tersebut, berarti tandanya air tersebut sehat untuk ikan. Nah, biasanya saya pakai metode lama. Dari teman-teman kelompok 3 sudah mengedukasi bagaimana cara menggunakan tes pH air. Untuk selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui airnya bagus, terus pakannya kita sudah siapin dan lain sebagainya, kita mulai tuang wadah buraik yang ada di wadah perkawinan. Dan hal yang harus diperhatikan yang pertama, kita jangan terlalu terburu-buru untuk menuangkan ke wadah pembesaran, karena takutnya kalau kita terlalu terburu-buru, si burayak ini tuh mengakibatkan si burayak ini akan, kalau bahasa kita itu pusing. Pusing. Atau bisa mengalami stres, pusing, atau dia akan terombang-ambing. Itu yang membuat dia kehilangan berenangnya, dan burayak itu biasanya akan tenggelam karena tadinya di proses area yang tenang, karena terus kita tuang itu air akan berubah ya, posisi air pasti akan berubah jadi bergelombang. Nah, itu biasanya burayak akan kehilangan kendali. Nah, si burayak situ pada tenggelam. Ini saya taruh dulu ya. Proses selanjutnya yang pertama sih pakan ya. Pemilihan pakan. Biasanya itu pakannya pakai apa, Bang? Pakan kita biasanya pakai artemia ataupun kutu air. Kita cari pakan yang kecil ya, yang makhluk hidup yang kecil. Karena kan burayak ini kan kecil banget ya, burayak yang baru menetas itu kecil banget, jadi harus cari pakan hidup yang lebih kecil dari si burayak ini. Biasanya kita pakai kutu air ataupun artemia. Dan si burayak ini mulai beranjak dewasa itu di usia, mulai kelihatan ya bentuk dari si cupang ini di usia 1 bulan. 1 bulan itu sudah mulai besar lah, itu udah masuk ke 1 cm biasanya si ikan-ikan ini. Dan di usia 1 bulan itu wadah itu sudah bisa kita kuras untuk kita ganti airnya. Soalnya kan air sudah lama juga, selama sebulan air itu tidak diganti. Lebih baik kita ganti dulu, kita angkat semua burayaknya, biasanya kita serok burayak itu, kita ganti air full, kemudian kita tuang lagi burayaknya ke wadah yang telah kita kuras tersebut. Lalu proses masuk ke proses panen ya. Biasanya panen itu di usia 2 bulan itu si burayak ini udah kita bisa sortir itu kita memilih mana yang baik untuk kita jual, mana yang tidak layak untuk kita jual. Dari sortir ini, pemilihan ikan cupang ini disortir itu dan sampai ke tahap masuk ke display untuk siap jual itu gimana ya, Bang? Kita menyebutnya, kalau di sini kita menyebutnya Pembesaran. Proses tahap pembesaran. Tahap pembesaran atau proses masuk kren. Masuk kren.
kita nyebutnya master plan. Yang biasa yang sebelumnya kita burayak itu kita satuin di dalam satu wadah, kemudian kita sortir kan tadi mana yang baik, mana yang tidak layak untuk kita jual. Nah yang layak kita jual ini kita masukin ke pembesaran. Ren itu jadi satu wadah satu ikan, satu wadah satu ikan, satu wadah satu ikan. Itu untuk pertama mempercepat pertumbuhan ikan, yang kedua menghindari kan kalau cupang ini agresif ya, sensitif lah dengan wilayahnya, makanya dia tuh apa ya namanya, kayak sering berantem lah. Walaupun dia cupang hias, dia kan masih punya naluri bagaimana dia harus mempertahankan wilayahnya. Makanya itu kalau bisa satu ren itu satu ikan, misalnya satu ember satu ikan, satu botol satu ikan, atau satu soliter satu ikan, satu akuarium kecil itu ya yang ukuran. Dalam pembesar ini kira-kira berapa lama ya bang? Untuk jangka waktunya kita biasanya itu 1 bulan hingga 1,5 bulan di pembesaran. Tapi ada juga anak-anak ataupun komunitas ataupun penjual reseller kita menyebutnya, itu yang baru kita angkat dari lubukan atau wadah itu, setelah kita sortir pun dia udah siap nampung atau udah siap beli, biar mereka yang nanti Merawat yang gitu ya, yang ngerawat atau yang membesarinnya bukan dari kita. Tapi kadang kita juga permintaan dari reseller diminta size yang lebih gede, jadi kita besarin dulu di farm kita itu selama 1,5 bulan. Reseller kita juga punya reseller, dan kita juga jual pribadi juga untuk mengisi akun sosial media kita. Kita punya platform di IG dan Facebook. Jadi untuk mengisi Facebook dan Instagram itu kita menjual ikan-ikan kita juga. Jadi di komunitas itu kan nggak semuanya bisa budidaya ikan cupang ini, nggak semuanya bisa. Jadi inisiatif dari saya untuk apa ya, menyuplai ikan-ikan tersebut ke anak-anak yang tidak bisa budidaya. Untuk range harga ikan itu dibedakan nggak bang untuk reseller abang dan untuk pembeli sendiri gitu? Beli yang beli langsung sama abang gitu. Tentunya semakin dia banyak beli, reseller itu membeli kan Dalam jumlah banyak, jumlah partai minimal 10 ekor ataupun lebih. Itu kita kasih harga spesial lah, harga khusus buat mereka. Cuma kalau ada orang yang datang hanya untuk beli satuan, biasanya kita tinggiin karena harga masuk harga normal. Iya. Seperti itu ya. Nah untuk pengiriman nih bang, jadi kan misalnya ada yang beli nih bang lewat online atau lewat sosial media gitu. Kalau offline kan bisa langsung datang sini ya bang? Bisa Langsung datang sini. Nah kalau untuk pengirim dengan bentuk online itu gimana ya bang caranya bang? Pengiriman online ya, pertama kita harus pastiin bahwa ikan yang akan kita kirim itu sehat. Yang kedua menggunakan box packing, box pengiriman itu yang tahan anti air ya, biar supaya ketika mengalami kebocoran dan airnya itu enggak meluap keluar. Untuk bentuk box packingnya itu bang, untuk pengirimannya itu seperti apa sih bang? Ada contohnya nggak nih bang? Ada. Kita udah nyiapin contohnya. Di sini kita udah nyiapin box custom ya, ini custom dari kardus, ini muat 2 ikan. Dan nanti ini kan masih kardus ya, nanti ini di dalamnya nanti kita kasih styrofoam, bubble wrap, dan plastik. Kita lapisin plastik lagi, dan tentunya si ikan ini plastiknya harus double. Harus double untuk menghindari mengalami kebocoran. Kemudian di luarnya ini, di luar kardusnya ini kita plastikin lagi, kemudian kita solatifin atau lakbanin supaya lebih aman aja. Standar packing lah. Nah bang, untuk pengiriman itu untuk domestik dan internasional itu ada syaratnya nggak sih bang? Dalam bentuk kayak misalnya surat menyurat, kalau kita ada internasional, kalau domestik itu tentang surat menyuratnya apa gitu bang? Administrasinya gitu. Ya pasti ada ya. Kita menggunakan jasa karantina di Indonesia ini udah banyak banget yang menyediakan jasa karantina untuk kiriman dalam negeri maupun luar negeri, dan masing-masing itu punya persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Cuma persyaratan yang umum adalah
yang pertama tadi ya kondisi dua ikan ini tidak dilindungi oleh negara. Berarti itu barang langka lah. Barang langka ya, Barang Bang, langka ya. itu nggak boleh. Jadi untuk pembeli ini kan banyak yang takut nih bang beli online. Alasannya gara-gara ketika ikan dikirim takutnya ntar mati dan menyiksa ikan itu sendiri bang. Nah misalnya nih bang dia beli online, feedback apa yang dia dapat ketika ikan itu mati bang, biar sama-sama dari abang dan si buyer ini tidak sama-sama merugi gitu. Oke. Pasti kita akan kasih garansi ya, uang 100% akan kembali jika ikan itu mati. Tapi di sini ada persyaratan ya, dimana ketika ikan sudah sampai pada pembeli, paket itu telah datang, itu wajib mengirimkan bukti unboxing atau pembukaan paket tersebut. Oke. Kita khawatirnya kalau kita nggak menyatakan bukti, biasanya ada orang yang curang ya, mengganti ikan yang dia yang udah mati, diklaim bahwa itu ikan kita, ikan yang kita kirim, padahal bukan. Jadi kita sertakan video dari awal kita unboxing hingga dia melihatkan si ikannya ini masih hidup atau tidak. Jika ikan itu mati, nanti kita akan kasih garansi 100% uang. Seperti itu ya. Jadi ada garansinya. Ada garansinya Dengan syarat video unboxing. Video ya. unboxing. Jadi gitu teman-teman ya. Terusnya nih bang, untuk pertanyaan terakhir nih bang ya. Oke. Saya agak bingung juga nih ya kan, soalnya kemarin sempat tuh viral juga kan. Kenapa sih harga ikan cupang itu bisa mahal bang? Kenapa harga ikan cupang lebih mahal? Heeh. Bahkan harga bukan cupang juga ya, bukan cupang aja. Jadi ikan hias itu kenapa lebih mahal? Lebih mahal daripada ikan-ikan konsumsi. Ini kenapa ikan yang hanya pajangan bisa sampai ratusan, jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Itu faktor yang pertama adalah hobi ya. Yang kedua gengsi, karena di ikan-ikan hias ini ada yang namanya kontes gitu ya. Iya benar. Jadi orang itu ingin bergengsi di kontes tersebut, jadi itulah yang membuat ikan cupang hias itu lebih mahal. Berarti kenapa ikan cupang itu bisa mahal? Karena ya mungkin ya bang, saya tambahan mungkin karena prosesnya juga menurut saya itu agak rumit ya bang ya. Untuk dia bisa menjadi warna yang kita inginkan. Terus ya juga yang kedua itu yang abang tadi bilang, ikan cupang itu bisa mahal. Ini nggak sekedar cuma hobi ya, di sini hobinya itu dikasih wadah sama komunitas itu untuk diadakannya kontes. Diadakan kontes ya. Jadi itu aja bang yang bisa saya tanyakan. Terima kasih buat kerjasamanya sebagai mitra KKN kami di kelompok 3. Dan ini aja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.